Oke, sebentar ya, saya rekam dulu supaya ada rekodnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas mengenai bentuk yang ketiga dari metode imobilisasi enzim ya. Nah, oke. Metode imobilisasi enzim kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana metode dengan ikatan fisik, ionik, dan kovalen ya. Kemudian ini adalah metode yang kedua ya, yang kita sebut dengan metode cross-linking atau ikatan silang. Nah, kalau di metode pertama yang sudah kita bahas, semuanya ada carrier-nya atau senyawa yang digunakan untuk mengikatkan enzim itu supaya dia tidak larut di dalam air sehingga bisa digunakan berulang-ulang ya. Artinya proses pemisahan antara produk dengan enzim akan berjalan menjadi lebih mudah. Nah, kemudian imobilisasi yang kedua adalah cross-linking. Bedanya yang membedakan secara prinsip antara metode ini dengan metode yang pertama terletak pada senyawa pembawa atau carrier-nya. Nah, kalau pada metode pertama kita menggunakan solid support sebagai tempat pengikat sehingga enzim menempel di situ. Pada metode cross-linking kita tidak menggunakan senyawa carrier atau enzim tidak diikatkan dengan bahan lain. Nah, bagaimana membuat enzim ini menjadi mudah untuk dilakukan hilirisasi? Itu terletak pada pengikatan enzim. Ya. Enzim diikat dengan enzim yang lain. Ya, jadi kalau kemarin diikatkan pada bahan iner atau bahan support solid, yang ini enzim tidak diikat dengan bahan itu, tetapi diikatkan dengan enzim yang lain. Jadi ibarat orang itu kayak main gobak sodor atau main apa gitu ya. Orangnya itu untuk menangkap itu saling berpegangan tangan. Nah, jadi kalau kita nangkap orang itu dengan berpegangan tangan, anggap saja bahan bahan baku yang akan digunakan sebagai dalam proses itu adalah orang yang lari, kemudian enzim yang dilakukan imobilisasi itu dianggap sebagai orang yang berpegangan tangan, gitu maksudnya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan cross-linking. Jadi enzim diikatkan dengan enzim. Jadi kalau saya punya gambar, ini misalnya ada enzim, nah, kemudian ini ada enzim, ya. Saya gambarkan enzim ini dalam bentuk bulat-bulat dulu untuk memberi gambaran bagaimana metode cross-linking-nya. Oke. Nah, ini kita punya enzim. Kalau kemarin enzim diikatkan pada support solid, cross-linking enzim hanya diikatkan dengan enzim saja. Nah, jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan cross-linking. Nah, jadi enzim dengan enzim saja. Nah, kalau pengikatannya terdiri dari enzim yang berlapis-lapis, maka dia diikatkannya begini. Nah, oke. Nah, ini diikatkannya seperti ini. Kalau ada beberapa lapis gitu ya. Nah, ini disebut dengan cross-linking. Oke. Kalau di sini ada lapisan berikutnya, nah dia seperti ini. Nah, akhirnya dia nanti akan membentuk seperti jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring yang diikatkan antar enzim. Nah. Oke, cukup jelas ya konsep awalnya ya dalam bentuk cross-linking ini ya. Oke. Iya, Pak. Ya, kita kembali ke sini. Jadi
hasil akhirnya adalah cross-linking. Kalau saya gambarkan dalam gambar, ini akan membentuk seperti ini. Nah, ya. Enzimnya yang berwarna ungu, nah ini enzimnya, Kemudian tempat pengikatannya ini tangan-tangannya, ya tangan-tangannya. Nah, tangan-tangannya. Nah, yang saya gambarkan dengan segitiga ini, yang segitiga gambarkan seperti lekukan-lekukan ini, kan jelas ya, kelihatan ya. Nah, lekukan inilah sisi aktif dari enzim, ya. Lekukan inilah sisi aktif dari enzim. Dengan demikian, untuk melakukan cross-linking tidak boleh pengikatannya terjadi pada sisi aktif karena akan menyebabkan enzim kehilangan aktivitasnya. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, reaksi apa saja yang digunakan? Reaksi apa saja yang digunakan dalam cross-linking adalah yang pertama glutaraldehyde. Nah, ini glutaraldehyde ini adalah reaksi yang paling banyak digunakan. Kemudian reaksi yang kedua adalah diazobenzidine, ya, atau turunannya. Kemudian yang ketiga etil kloroformat. Kemudian selanjutnya NN hexametilen bisiodoasetat. Nah, ini ya, ini bahan, ini reaksi-reaksi yang digunakan. Oke. Untuk meningkatkan stabilitas, ya, untuk meningkatkan stabilitas supaya enzim tidak mudah rusak, supaya enzim mudah dilakukan regenerasi, bisa digunakan berkali-kali, maka ada yang namanya penggabungan metode, ya, penggabungan metode. Penggabungan metode antara metode cross-linking dengan absorpsi fisik. Ya. Jadi kalau saya jelaskan di metode pertama itu metode absorpsi, nah, di dalam cross-linking untuk memperkuat ikatan cross-linkingnya seringkali ditambahkan dengan metode absorpsi. Sehingga kalau kita tadi punya gambar enzim seperti ini, oke, maka enzim ini diikatkan pada bahan yang disebut dengan solid support, ya, seperti pada metode pertama. Oke, diikatkan lagi seperti ini menjadi. Nah, sehingga enzim ini ada tempat untuk meletakkan. Nah, ada tempat untuk meletakkan. Inilah yang kemudian disebut dengan modifikasi antara cross-linking dan metode absorpsi. Nah, kalau misalnya enzimnya adalah multilayer, kita tambahkan saja di bawah sini. Ya. Nah, kita tambahkan lagi di bawah sini. Oke. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Terus dia diikatkan lagi di sini. Nah, kita ikatkan lagi di sini. Ini adalah layer yang kedua. Ya, ini layer yang kedua. Nah, artinya semakin banyak enzim yang akan dilekatkan di solid support, dia akan menjadi lebih stabil. Kemudian, semakin banyak layer yang ada, maka aktivitas enzim akan semakin tinggi. Karena kemungkinan pertemuan antara bahan baku dengan enzim, ya, atau substrat dengan enzim akan semakin tinggi. Nah, ini yang disebut dengan metode cross-linking yang dimodif dengan metode absorpsi atau disebut dengan cross-linking plus absorpsi. Nah, ini akan menjadi enzim jadi lebih stabil. Oke, kita kembali lagi ke yang ini ya. Oke. Metode untuk meningkatkan stabilitas, bisa juga cross-linking dimodifikasi dengan metode yang namanya copolymer. Ya, namanya copolymer. Bagaimana copolymer bekerja? Oke. Kalau kita lihat di metode cross-linking plus absorpsi,
Ini ya. Enzim terletak pada sisi bagian luar, sementara support solidnya ini diletakkan di sisi bagian tengah. Untuk kopolimerisasi, untuk kopolimer, ini enzim terletak di bagian dalam. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya enzim yang dilakukan, ya saya gambarkan begini. Oke. Nah, enzim itu kumpulan enzim yang sudah dilakukan cross-linking itu terletak di tengah. Ini, jadi gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini kumpulan enzim. Yang tengah ini adalah enzim yang dilakukan cross-linking. Ya. Nah, jadi kalau kita yang enzim ini, berarti ini adalah enzim yang dilakukan cross-linking. Jadi isinya banyak enzim. Nah, yang di cross-linking, ini adalah enzim yang di cross-linking. Kemudian ditempelkan pada bagian tengah. Sehingga dia diikat dengan dua pengikat kan. Yang satu pengikat satu, ini pengikat dua. Oke. Jadi ada dua pengikat. Metode kopolimerisasi ini akan menjadi lebih kuat dibanding dengan metode cross-linking plus absorpsi fisik. Ya. Oke, cukup jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Itu adalah metode yang kedua. Oke. Metode yang ketiga disebut dengan entrapping. Ya, entrapping itu penjeratan. Ya, istilah kalau zaman sekarang itu mungkin sama dengan di rumah aja gitu kali ya. Di rumah aja itu entrapping supaya tidak keluar-keluar maka di rumah aja. Ya. Jadi bekerja di rumah, kuliah di rumah. Nah, itu namanya entrapping. Oke. Nah, entrapping ini disebut dengan lokalisasi enzim, ya. Maksudnya enzim itu diletakkan dalam sebuah tempat, nggak boleh keluar, ya. Isolasi ini namanya itu, isolasi. Jadi enzim tadi diletakkan dalam sebuah ruang, dia tidak keluar kemana-mana, jadi diikatkan di sebuah ruang. Nah, berdasarkan tempat pembatasan enzim tadi, atau di mana enzim meletakkan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe kisi, yang kedua tipe mikrokapsul atau mikroenkapsulasi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai tipe kisi. Ya, oke. Tipe kisi itu yang ini, ya. Ya. Tipe kisi ini, kalau kita membayangkan tipe kisi itu seperti jaring-jaring, ya. Terbayang nggak jaring-jaring? Ya. Kalau Anda punya jaring-jaring, maka enzim itu diletakkan di antara lubang jaring-jaring. Jaring-jaring ada lubangnya ya? Ya. Kalau nggak ada lubangnya itu namanya jilbab. Ya, kalau nggak ada lubangnya namanya jilbab ya. Nah, itu jaring-jaring itu ada lubangnya. Nah, enzimnya itu dilekatkan di antara jaring-jaring. Nah, di antara jaring-jaring. Sehingga kalau kita akan membuat mesin fermentor yang kontinu, maka kita pasang seperti jaring-jaring di dalam sebuah pipa, kemudian lubang-lubangnya ditempeli dengan enzim atau diisi dengan enzim. Nah, maka bahan yang akan difermentasi tinggal masuk saja ke dalam jaring-jaringnya. Ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Oke. Ini misalnya pipa yang akan digunakan untuk proses fermentasi. Oke. Jelas ya? Oke. Kemudian di bagian dalamnya, ya, ini kita pasang membran namanya. Oke. Dipasang membran. Ya agak menceng-menceng dikit nggak apa-apa. Oke. Nah, ini membrannya.
Oke, ini aliran pipa ya. Oke. Nah, ini ada enzim yang dilakukan entrapping. Enzimnya di sini, di tengah-tengah sini. Enzimnya ada di tengah. Oke. Nah, proses fermentasi ini anggap saja penuh. Di sini ada enzimnya. Nah, ini aliran bahan baku ke arah sana. Kemudian setelah dia bersentuhan dengan enzim, ini akan melakukan proses fermentasi. Akan melakukan proses fermentasi. Pas dia ke sini, ini dia sudah berubah menjadi produk. Nah, begitu maksudnya. Lama kontak antara bahan dengan enzim itu ditentukan dengan kecepatan aliran. Ya, ditentukan dengan kecepatan aliran. Kalau prosesnya lama, maka tentu alirannya diperlambat supaya waktu kontaknya lebih lama. Nah, inilah yang disebut dengan entrapping. Oke. Ini entrapping dengan tipe Kisi. Metode yang kedua, entrapping dengan metode mikroenkapsulasi. Oke. Jadi sekarang Anda berpikir punya bola, ya, kita berpikir punya bola. Tapi karena ini mikro, maka bolanya sangat kecil. Tapi bayangkanlah dulu, bolanya agak besar, gitu ya. Bolanya agak besar. Nah, bola ini kita kasih lubang kecil-kecil, tetapi di dalamnya kita isi dengan enzim. Nah, jadi enzim itu terletak di bagian dalam bola. Nah, nanti bolanya kita kasih lubang, fungsinya untuk sebagai tempat untuk memasukkan bahan yang akan kita fermentasi, ya, yang akan direaksikan dengan enzim. Oke. Jadi kalau ini anggap saja kita punya bola, oke, bulat-bulat. Nah, ini kita kasih lubang. Nah, tentu lubangnya harus lebih kecil dari ukuran enzimnya. Kalau lubangnya lebih besar dari ukuran enzimnya, enzimnya keluar nanti. Nah, kita kasih lubang-lubang yang kecil. Nah, ini enzimnya ada di dalam sini. Nah, ini enzimnya. Enzimnya ada di dalam sini. Jadi kalau kita punya bahan yang akan dilakukan fermentasi, nanti otomatis dia akan masuk ke dalam bola. Akan masuk ke dalam bola, terus akan melakukan kontak dengan enzim, terus melakukan reaksi, dan dihasilkan produk. Oke, setelah kita hasilkan produk, terus dipanen. Ya, dengan cara memisahkan enzim ini dengan produknya. Ya, itulah yang disebut dengan entrapping dengan metode mikroenkapsul. Ya, mikroenkapsul. Nah, jadi cukup jelas saya kira dua metode entrapping. Nah, jenis Oke, ya. Oke. Saya pikir itu saja dulu pembahasan mengenai